Ya, kembali di Breaking News, pemirsa. Rudy Rubiandini, Kepala SKK Migas, ditangkap penyidik KPK di kediamannya pada Rabu dini hari, atau tepatnya Selasa malam. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, ada 10 penyidik KPK yang datang dengan 3 mobil, langsung menahan Rudy Rubiandini di kediamannya di Jalan Brawijaya 8, Jakarta Selatan. Dan Rudy, pemirsa, diduga telah menerima suap sebanyak 2 kali dari PT Kernel Oil, sebuah perusahaan migas asal Amerika, dan suap pertama diterima oleh Rudy pada bulan Ramadan atau puasa lalu sebanyak $300.000 Amerika Serikat. Dan kemudian untuk suap kedua ada $400.000 Amerika seusai Hari Raya Idul Fitri. Dan ada barang bukti juga, pemirsa, yang disita oleh KPK, yaitu 1 buah tas hitam, kemudian ada 1 buah kardus, dan juga 1 unit sepeda motor yang langsung juga dibawa oleh petugas KPK ke gedung KPK atau rutan KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ya, selain Rudy, ada 2 orang lain, atau total ada 3 orang yang ditangkap dari kediaman Rudy Rubiandini, yaitu dengan 2 orang berinisial S dan C yang diduga sebagai pemberi suap, dan ini adalah dari pihak swasta dan diduga dari PT Kernel Oil, yang juga ditahan dengan sejumlah barang bukti. Dan ini adalah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, yang memang telah mendalami kasus dugaan penyuapan ini sejak lama berdasarkan laporan yang diterima oleh KPK. Dan pemirsa, kami tayangkan kembali hasil wawancara kami dengan juru bicara KPK, Johan Budi, beberapa waktu lalu. Berikut ini. Selamat pagi, Pak Johan. Halo, selamat pagi, Ayu. Ya, Pak Johan, apakah sudah ada perkembangan terkini dari pemeriksaan Rudy Rubiandini, dan apa kira-kira modus yang dikaitkan dengan upaya penyuapan dari Kernel Oil? Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa memang benar sekitar pukul 10.30 semalam, 22.30, di sebuah rumah di Jalan Brawijaya, penyidik KPK melakukan tangkap tangan terhadap 3 orang. Salah satunya adalah berinisial R ya. Kemudian ketiga ini kita bawa ke kantor KPK, dan sampai hari ini sampai saat ini masih kita amankan di KPK. Jadi ada 3, yang 1 R, kemudian 1 lagi berinisial S. S ini adalah dari swasta ya. Kemudian 1 lagi E kalau nggak salah ya. Ini juga dari swasta. Jadi ada 3 yang kemudian kita bawa ke KPK ya. Kami belum bisa menjelaskan detailnya karena masih dalam proses pemeriksaan, bahwa memang benar kita melakukan tangkap tangan terhadap ketiga orang itu di sebuah rumah. Ada barang bukti berupa uang ya, dalam bentuk dolar. Pak Johan, tadi saya revisi sedikit, bukan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tapi pukul 22.30. Kemudian ada 3 orang, bukan 5 orang. Untuk SNC ini dan Pak Johan. Jadi ada 2 yang dari pasar ini belum bisa kita sampaikan karena ini masih dikembangkan oleh KPK ya. Jadi OTT-nya, tangkap tangannya itu sekitar pukul 22.30 ya semalam. Tadi disebutkan ada dari Kernel Oil. Apakah memang S dan C ini dari Kernel Oil? Ini belum kita bisa sampaikan dulu. Ini masih dalam proses pemeriksaan. Saya kira itu yang bisa kita ini ya, karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Iya. Ada untuk barang buktinya, Pak Johan. Ada barang bukti tadi, ada 1 kardus, kemudian ada 1 tas hitam, dan ada 1 unit sepeda motor. Apa ini ada terkaitannya? Termasuk ada uang tunai $700.000 Amerika, apakah benar? Yang benar adalah memang ada beberapa uang ya dalam bentuk dolar yang kita amankan dalam proses tangkap tangan itu. Kemudian juga ada beberapa dokumen ya yang kita
bawah juga, dan memang ada tas ya. Di luar itu tidak ada, itu aja. Tapi kalau jumlah nominalnya benar $700.000 dan ini terbagi dari dua. Masih kita dalami ya, saya belum dapat informasi persis berapa jumlah uang. Untuk kasus ini sendiri sudah berapa lama memang didalami oleh KPK? Ya, KPK memperoleh informasi adanya serah terima uang itu ya beberapa waktu yang lalu, dan kemudian ini dikembangkan oleh KPK dan akhirnya semalam ada penangkapan. Halo? Oke. Ya, Pak Johan, untuk ketiga orang ini termasuk Rudy Rubiandini, kemudian ada 2 orang berinisial S dan C, saat ini kondisinya ada di mana atau tengah menjalani pemeriksaan? Sekarang ada di KPK, ketiganya ini sedang diamankan di KPK. Diamankan, apakah juga memang tengah dilakukan pemeriksaan hingga pagi hari ini, Pak Johan? Ya, jadi perlu disampaikan bahwa status dari 3 orang ini baru terperiksa ya. Jadi kita masih punya waktu 1 kali 24 jam itu, tidak semalam ini nanti, untuk bisa memutuskan apakah memang ada terjadi tindak pidana dalam proses itu ataukah tidak. Jadi sekarang masih menjalani proses pemeriksaan. Iya, apakah ada kemungkinan orang lain selain ketiga terperiksa yang tadi ditangkap tangan oleh KPK? Ini masih dikembangkan, Jadi belum bisa disimpulkan bahwa hanya 3 yang terkait, tapi masih menjalani proses pemeriksaan. Pak Johan, apakah sudah ada informasi yang diteruskan mungkin untuk ke pemerintah, termasuk untuk ke pejabat kementerian terkait penangkapan Rudy Rubiandini tadi malam? Saya kira belum ya, jadi ini masih tadi seperti saya sampaikan bahwa ketiga orang yang diamankan ini yang sedang dalam proses pemeriksaan ini statusnya adalah terperiksa ya, nanti baru setelah ada kesimpulan yang maksimal 1 kali 24 jam baru nanti disampaikan gitu. Iya, kapan tepatnya bisa disampaikan keterangan resmi dari KPK? Apakah bisa secepatnya pagi hari ini kita terima? Saya kira nanti sore udah bisa disimpulkan itu ya. Oke, baik. Pak Johan Budi, juru bicara KPK. Kami masih akan nantikan terus, Pak Johan, perkembangan. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi keterangan sementara dari juru bicara KPK Johan Budi terkait operasi tangkap tangan atas Rudy Rubiandini, Kepala SKK Migas yang ditangkap pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat atau Selasa malam kemarin bersama 2 orang terperiksa lain saat ini ada di KPK. Ketiganya yang berinisial S dan C yang diduga adalah pihak swasta dan juga ini adalah dari Kernel Oil, dan ada sejumlah barang bukti yang ikut ditahan bersama Rudy Rubiandini, yaitu ada 1 tas dan juga uang senilai $700.000 Amerika Serikat. Dan breaking news akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.